adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Kita berjumpa kembali di ibadah online sekolah minggu kita. Apa kabar semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau sampaikan dulu tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Hayo semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yang semangat ya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, kita sudah menyanyikan satu lagu dan saatnya kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya ambil sikap yang baik, yaitu duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini hadir untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan.
Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran. Engkau berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Dan jika ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, mari Tuhan sembuhkan mereka supaya kami dapat berkumpul beribadah bersama. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kami siap beribadah hari ini. Amin. Adik-adik di rumah, gimana ibadahnya? Masih semangat kan? Kita kembali lagi memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 253, Kasihilah Sesamamu. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah Tuhan Allahmu yang baik dengan segenap hatimu. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah Tuhan Allahmu yang baik dengan segenap hatimu. Itulah perintah Tuhan. Adik-adik, kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah Tuhan Allahmu yang baik dengan segenap hatimu. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah Tuhan Allahmu yang baik dengan segenap hatimu. Itulah perintah Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan ibadahnya? Sekarang saatnya kita duduk tenang, ambil sikap tenang, duduk manis. Karena apa? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Alkitabnya sudah siap di dekatnya? Bagus. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa. Semuanya ikutin doa kakak dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih mencintai kami, Engkau masih melindungi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati firman yang akan kami dengar pada hari ini agar menjadi mana bagi hidup kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa dengan segala kurang dan hilaf. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Alkitabnya sudah siap? Bagus. Sekarang ayo kita buka Alkitab kita semua dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Kakak ulangi sekali lagi. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6 dari 4
ayat keempat sampai ayat ke-9. Sudah? Sudah dapat semua? Kalau sudah, kakak akan membacakannya dari sini. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah Aku Anak yang Taat. Sebelumnya, Kakak Yo mau tanya dulu, pernah nggak adik-adik dengar istilah pengalaman adalah guru yang terbaik? Pernah Kak? Belum Kak? Nah, sebenarnya apa sih Kak artinya pengalaman guru yang terbaik? Nah, pengalaman. Kalau pengalaman berarti kita pernah mengalaminya atau merasakannya sendiri. Misalnya, adik-adik pernah belajar naik sepeda, pasti dong. Atau pernah belajar berenang, atau pelajaran sekolah misalnya. Kakak ambil contoh pelajaran penyembelahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, pasti dari semua hal-hal yang pernah kita pelajari itu, pernah kita melakukan kesalahan. Pernah dong, pasti pernah. Namanya manusia biasa, tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Tapi, apa karena kesalahan itu, kita harus berhenti dari pelajaran itu? Misalnya kalau kita pernah jatuh dari belajar sepeda nih. Terus karena jatuh, apa harus kita berhenti belajar naik sepeda? Oh, tentu tidak. Nah, kita harus tetap belajar naik sepeda. Karena semakin sering kita belajar, maka kedepannya kita akan semakin mahir atau semakin bisa. Nah, itulah maksudnya dari pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman mengajarkan kita tentang kesalahan kita, supaya ketika kita belajar lagi nanti, kita tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu maksudnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, dikatakan di sini tadi seperti di ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya berulang-ulang. Nah, berulang-ulang berarti kalau mau bisa, kita harus belajar berulang-ulang. Salah ulangi lagi. Terus kalau sudah bisa, terus belajar. Supaya apa? Supaya kita semakin bisa dan supaya kita tidak sombong. Karena biasanya, tapi kakak harap sih bukan dari anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan baru ya. Kalau orang pintar biasanya sih dia nggak mau lagi belajar karena merasa sudah pintar, sudah bisa. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Karena semakin kita belajar, semakin banyak hal yang kita tidak tahu. Maka dari itu kita tidak boleh berhenti belajar. Sekali kita bisa, kita harus terus belajar. Karena ilmu itu tidak terbatas. Ilmu itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kita harus
terus belajar. Karena itu tadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan misalnya kalau di rumah, papa sama mama pernah nggak ngomongin hal yang sama berulang-ulang terus sampai mungkin bosan. Misalnya, Mang, Inang, beresin mainanmu tuh. Habis dipakai selalu beresin ya. Mungkin tiap hari mungkin mama ngomong kayak gitu. Nah, atau tiap hari mama ingatkan apa misalnya, cuci piring sehabis makan. Bagi yang besar ya, bagi adik-adik orang besar, cuci piring sehabis makan, sapu rumah. Begitu terus tiap hari dibilangin terus. Nah, adik-adik di rumah, kalau mama sama papa selalu begitu di rumah setiap hari, sekiranya kita tidak boleh bosan, karena itu perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar berulang-ulang, dan Tuhan memerintahkan orang tua kita untuk mengajarkannya kepada kita berulang-ulang juga. Jadi kalian mungkin bosan, bosan dibilangin hal yang sama setiap hari, setiap saat. Tapi jangan karena alasan itu kita jadi sebel, kita jadi kesel, kita jadi melawan sama orang tua. Karena itu baik untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mengingatnya sampai kita besar nanti. Kalau misalnya berulang-ulang dilakukan, percayalah, kita akan ketika besar nanti itu tidak akan mudah kita lupakan sampai kita besar nanti. Nah, terus di ayat 4 dikatakan, ayat 4 dan 5 di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita anak Tuhan yang sudah ditebus di kayu salib, dan Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, apa yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Bagaimana caranya, Kak? Yang pertama, kita harus taat kepada orang tua. Karena katanya orang tua adalah Tuhan yang terlihat. Jadi kita jadi anak Tuhan adalah anak yang patuh akan orang tua. Anak Tuhan tidak melawan orang tua. Terus yang bagaimana lagi? Yang disebut anak Tuhan itu, Kak, anak Tuhan itu ialah anak yang belajar dari kesalahannya, kemudian tidak mengulanginya lagi. Kalau dulu nih kita anak yang nakal, suka melawan mungkin sama orang tua, suka berbohong, mungkin malas belajar. Nah, anak itu sudah ditebus oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu hendaknya tidak boleh dilakukan lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengulangi dosa-dosa kita sebelum itu. Terus apalagi, Kak, anak Tuhan itu? Apalagi yang disebut anak Tuhan? Anak Tuhan itu adalah anak yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, kalau ada teman yang jatuh mungkin di jalan, kita tolongin. Kalau mungkin bisa kita obatin. Atau kalau misalnya mamanya kerepotan mengerjakan pekerjaan di rumah, kita bisa bantu dikit lah. Misalnya mama lagi repot nyuci piring sambil jagain adik. Mungkin kalau yang sudah bisa, adik-adik yang sudah besar, mungkin bisa bantu cuci piring. Mamanya jagain adik. Gitu ya. Jadi anak yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, itu anak Tuhan. Nah,
jadi apa yang mau disampaikan untuk firman Tuhan hari ini, Kak? Kita harus, yang pertama, kita sebagai anak Tuhan yang harus ditebus, yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bisa melaksanakan firman Tuhan yang dari nats kita ini, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Tadi sudah Kakak jelaskan bagaimana mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tadi kita taat kepada orang tua, kita taat, kita tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita pernah perbuat. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, kita melaksanakan firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu anak Tuhan. Terus, yang kedua, kita bisa mencerminkan identitas kita sebagai anak Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, itu tadi membantu orang tua di rumah, rajin belajar, menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita, menjadi kakak yang baik yang membantu adik-adiknya di rumah, menjadi adik yang patuh kepada kakak dan orang tua di rumah. Nah, itu cara menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah di kehidupan sehari-hari. Jadi Kakak mau ulang sedikit, aku adalah anak yang taat. Anak yang taat berarti taat kepada orang tua dan terlebih taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh melawan kepada perintah orang tua dan nasihat orang tua. Justru sebaliknya, kita tanamkan itu di dalam hati kita, pikiran kita, supaya itu terbawa sampai besar dan kita menjadi anak-anak yang setia. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang taat. Kita berdoa, kita tutup dalam doa firman Tuhan kita hari ini. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih mencintai kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tadi tentang menjadi anak yang taat. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah kami menjadi anak yang keras hati, yang suka melawan perintah orang tua. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kalau kami masih menjadi anak-anak yang tidak suka dinasihati oleh orang tua, terlebih oleh Tuhan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
adik-adik, masih semangat? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik harus lebih semangat lagi. Kita masuk lagu ketiga, yaitu berjudul Ku Mau Taat. Semuanya bangkit berdiri. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Papa, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Mama, taat padanya setiap hari. Taat pada Papa, taat pada Mama setiap hari. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Papa, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Mama, taat padanya setiap hari. Taat pada Papa, taat pada Mama setiap hari. Adik-adik, kita bernyanyi lagi lagu yang keempat dari buku Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2, Yesus berpesan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu terlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan sekali lagi ya, ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu terlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, saatnya kita masuk di kreativitas. Tadi di awal sudah dikasih tahu tema minggu kita adalah taat kepada Tuhan. Dan juga di khotbah yang kita dengarkan tadi, di sana dikasih tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, untuk itu kreativitas kita dalam minggu ini adalah adik-adik diminta untuk menghafalkan hukum Taurat yang kelima, yang isinya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan tema yang tadi.
taat kepada Tuhan. Sebagai orang tua kita adalah sebagai wakil Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus hormat, mendengarkan perintah ayah dan ibu kita supaya Tuhan selalu memberkati kita. Oke? Kalau adik-adik yang kecil tidak harus panjang, boleh hanya pendek aja. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, boleh ya. Oke, kakak tunggu ya. Jangan lupa paling lama hari Rabu. Selamat menghafal. Adik-adik, kakak harap adik-adik semua masih tetap semangat ya. Walaupun kita akan membawakan lagu pujian yang kelima yang terakhir dalam ibadah ini, yaitu Tangaku Namet-met. Oke, yang semangat ya. Nampakku namet-met kule homa tude bata marlo jonga suruoni dai nangi nalo jai nampati dihomai rohatku namet-met kule homa tude bata inganani otu haki pasahatau tu surgomi rohaki dihomai Adik-adik, kita ulang sekali lagi ya supaya adik-adik lebih fasih lagi dalam lagu ini. Yang semangat. Nampak tu namet-met kule horma tude bata marlo jonga suruoni dai nangi nalo jai nampati dihomai rohatku namet-met kule horma tude bata inganani otu haki pasahatau tu surgoi rohaki dihomai Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada baiknya kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Kakak mau pesan, jadilah anak yang taat kepada orang tua dan lebih kepada Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik,
Sekarang ini kan COVID-19 semakin banyak. Untuk itu, kakak mau mengingatkan adik-adik, rajin cuci tangan ya. Jangan pergi berkerumun. Kalau adik-adik pergi keluar, jangan lupa jaga jarak. Oke adik-adik? Baik adik-adik, seperti yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, tetap jaga kesehatan dan pastinya selalu memakai masker. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.